Perkenalkan, nama saya Flaidisa di Berutun Solo dengan NIM 23011010080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perihal gugatan. Gugatan adalah suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang diajukan ke pengadilan tun untuk mendapatkan putusan. Nah, suatu gugatan harus dibuat dalam bentuk yang tertulis. Mereka yang dapat mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu putusan oleh badan atau pejabat tun baik di pusat maupun di daerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena. Artinya, kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain. Nah, dalam merumuskan suatu gugatan, harus dicantumkan secara lengkap identitas penggugat. Yang pertama, gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan nama tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan. Yang kedua, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai kuasa yang sah. Dan yang terakhir, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tun yang disengketakan oleh penggugat. Jika gugatan diajukan oleh seorang kuasa hukum, maka dalam surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak penggugat pribadi dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampinginya. Yang kedua, dasar atau alasan gugatan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dasar atau alasan diajukannya gugatan terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun karena keputusan yang dikeluarkan tersebut oleh penggugat dianggap yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bersifat prosedural atau formal dan bersifat material atau substansial. Yang kedua, dikeluarkan atas dasar penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, dikeluarkan atas dasar perbuatan sewenang-wenang. Nah, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dasar atau alasan gugatan membatalkan suatu keputusan tun adalah yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bersifat prosedural atau formal, dan bersifat material atau substansial. Yang kedua, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas ini adalah asas-asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepentingan umum. Selanjutnya, faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung. Apabila keputusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena dan gugatan akan dinyatakan ditolak. Selanjutnya kita masuk pada materi atau isi dalam gugatan. Materi atau isi gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan bahwa materi atau isi tuntutan dapat berupa yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat, dan yang kedua, menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang disengketakan atau dikeluarkan. Nah, dalam Surat Edaran kedua Ketua Mahkamah Agung tersebut terlihat perbedaan pengertian antara batal dan tidak sah. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa apabila KTUN yang dimohonkan dinyatakan batal, berarti putusan PTUN diharapkan bersifat prospektif atau bersifat pro future atau berlaku ke depan. Pendapat kedua menyatakan apabila KTUN yang dimohonkan dinyatakan tidak sah, berarti putusan PTUN yang diharapkan bersifat retroaktif atau bersifat ex tunc.
Pendapat yang ketiga menyatakan pengertian dinyatakan batal, yaitu tidak mempunyai kekuatan mengikat, berarti ekstun sehingga berlaku surut terhitung sejak KTUN yang disengketakan dikeluarkan dan dianggap tidak pernah ada beserta akibat-akibat hukum. Dan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa pengertian batal sama dengan pengertian tidak sah yang menunjuk kepada penilaian hukum, sedangkan tidak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya menunjuk kepada akibat-akibat sebagai pengaruh bekerjanya hukum. Pembahasan yang terakhir yaitu ganti rugi atau rehabilitasi. Dalam gugatan, kecuali tuntutan pokok berupa dinyatakan batal atau tidak sah keputusan yang digugat, dapat pula disertakan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ini harus nyata dimuat dalam posita dan petitum. Besarnya tuntutan ganti rugi dapat dituntut atau dimuat dalam gugatan hanya terbatas pada jumlah minimal Rp250.000 dan maksimal Rp5 juta, sedangkan untuk kompensasi minimal Rp250.000 dan maksimal Rp2 juta. Sekian penjelasan perihal gugatan yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna. Sekian dari saya, terima kasih.